sebuah desa terpencil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, tradisi lama masih dipegang erat. Orang-orang di sana percaya pada larangan-larangan yang disebut pamali, hal-hal yang jika dilanggar akan mengundang murka makhluk gaib. Larangan itu diwariskan turun-temurun tanpa banyak pertanyaan. Jangan bersiul di malam hari, kata orang tua. Jangan duduk di atas bantal, bisik ibu-ibu. Jangan membuka kain kafan yang terikat, tambah para sesepuh. Semua aturan itu disampaikan dengan wajah serius, seolah konsekuensinya nyata. Di desa itu pula seorang perempuan muda bernama Nadira menapakkan kaki untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun meninggalkan masa kecilnya. Ia kembali bukan karena rindu, melainkan karena sebuah tragedi. Ibunya, Sulastri, menghilang tanpa jejak. Hilangnya sang ibu membuat Nadira gelisah dan penuh pertanyaan. Kabar terakhir yang ia dengar, ibunya sering bicara sendiri di halaman rumah, seakan-akan bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Nadira bukan tipe yang mudah percaya pada hal mistis. Baginya, pamali hanyalah cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun, sejak memasuki jalan desa, ia mulai merasakan hawa yang berbeda. Angin berhembus dingin meski matahari masih menggantung. Pepohonan jati yang mengelilingi jalan tampak membungkuk, seperti menyimpan rahasia. Aroma tanah basah dan dupa samar-samar menyergap hidungnya, membawa ingatan lama ketika ia masih kecil sering diperingatkan. Jangan pernah menentang pamali, Nadira. Kalau tidak, kau akan jadi tumbalnya. Malam pertama di rumah peninggalan ibunya menjadi awal dari segala kejanggalan. Lampu kamar sering berkedip padahal listrik menyala stabil. Suara ketukan pelan terdengar dari lemari tua. Di dapur, panci berisi air mendidih sendiri tanpa api. Nadira mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin karena lelah perjalanan jauh. Namun, saat ia melihat bayangan perempuan berambut panjang melintas di depan jendela, padahal halaman kosong, jantungnya seketika terhenti. Desa itu ternyata masih menyimpan luka lama. Banyak cerita tentang orang-orang yang hilang secara misterius, terutama perempuan. Orang-orang berbisik bahwa semua itu ada hubungannya dengan pamali yang dilanggar. Namun, tidak ada yang berani berbicara terang-terangan. Setiap kali Nadira bertanya, tatapan orang desa langsung mengeras, seolah ia sudah mengusik hal yang seharusnya tak disentuh. Malam semakin larut, angin berdesir membawa suara-suara aneh. Nadira duduk di ranjang sambil menggenggam foto ibunya. Dalam hati, ia berjanji, apapun yang terjadi, aku akan menemukanmu, Bu. Aku akan bongkar rahasia desa ini. Namun, ia tak tahu bahwa setiap langkahnya menuju kebenaran, semakin dalam pula ia terseret ke dalam lingkaran pamali yang haus tumbal. Dan kali ini, tumbal itu mungkin adalah dirinya sendiri. Malam menurunkan tirainya perlahan. Rumah peninggalan Sulastri berdiri sunyi, hanya ditemani suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Nadira duduk di ruang tengah, lampu bolam kuning redup menggantung di langit-langit, berayun pelan seolah tertiup angin. Ia menatap sekeliling, furnitur kayu tua, lemari dengan kaca buram, dan foto-foto lama keluarganya menatap dari dinding. Sebagian warnanya sudah memudar. Nadira mencoba mengusir rasa takut dengan menyalakan radio tua. Namun, alih-alih suara musik, yang terdengar hanyalah desis statis. Sesaat, ia merasa ada suara perempuan berbisik di sela-sela gangguan itu. Lirih namun jelas, jangan kau buka, jangan kau sentuh. Nadira spontan memutar tombol hingga radio mati. Sunyi kembali menguasai ruangan. Tiba-tiba, pintu dapur berderit terbuka sendiri. Angin dingin menyusup masuk, padahal semua jendela sudah tertutup rapat. Nadira menelan ludah. Langkahnya gontai menghampiri pintu itu. Saat hendak menutup, matanya menangkap sesuatu di sudut halaman belakang. Sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kain putih kotor, berdiri membelakanginya. Jantung Nadira berdegup kencang, kakinya kaku tak bisa digerakkan. Dalam sekejap, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan aroma anyir menusuk hidung. Ia buru-buru menutup pintu dapur dan mengunci rapat. Napasnya tersengal. Tubuhnya gemetar. Itu pasti cuma bayangan, cuma halusinasi, gumamnya meyakinkan diri. Namun rasa dingin yang merambati kulitnya berkata lain. Tak lama kemudian terdengar ketukan dari arah lemari tua di ruang tamu. Tok, tok, tok. Nadira menoleh.
Jantungnya seakan terhimpit. Lemari itu sudah lama ditinggalkan, catnya mengelupas, gagangnya berkarat. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Dengan nekat, ia menghampiri, membuka pintunya perlahan. Gelap. Hanya pakaian lusuh tergantung dan beberapa kain kafan terlipat di rak bawah. Namun saat ia menyentuh kain itu, udara di sekitarnya tiba-tiba membeku. Suara bisikan muncul dari dalam lemari. "Pak Mali, jangan disentuh." Nadira tersentak, menjatuhkan kain tersebut. Ia mundur, tubuhnya hampir limbung. Lemari itu bergetar sesaat lalu berhenti, seolah tak terjadi apa-apa. Dengan langkah gemetar, ia kembali ke kamarnya. Ia memeluk erat foto Sulastri, berharap kehangatan ibunya bisa menenangkan. Namun malam itu tak memberinya kesempatan. Ketika jarum jam menunjuk tengah malam, terdengar suara sendok beradu dengan piring dari dapur. Lalu suara langkah kaki berderit di lorong rumah. Nadira tahu ia tinggal seorang diri malam itu. Ia memberanikan diri mengintip lewat celah pintu kamar. Gelap. Namun samar, terlihat bayangan seorang perempuan melintas. Rambut panjangnya menutupi wajah. Gaun putihnya menjuntai menyapu lantai. Bayangan itu berhenti di depan kamar Nadira. Berdiri diam beberapa detik, lalu perlahan menoleh ke arah pintu. Nadira segera menutup pintu rapat, menahan tangis, tubuhnya gemetar hebat. Malam pertama itu menjadi awal nyata bahwa ia tidak sendirian di rumah tua ini. Dan ia mulai mengerti, Pak Mali bukan sekadar larangan, ia adalah peringatan. Pagi menyapa dengan cahaya matahari yang redup, tertahan oleh kabut tebal yang menyelimuti desa. Nadira terbangun dengan mata sembab, tubuh lelah karena hampir semalaman tak bisa tidur. Bayangan perempuan bergaun putih itu masih jelas terpatri di benaknya. Ia mencoba menganggap semua hanya mimpi buruk, tetapi rasa dingin yang masih melekat di kulitnya membuat ia yakin apa yang ia lihat nyata. Untuk mengalihkan pikiran, Nadira memutuskan berjalan-jalan menyusuri jalan desa. Rumah-rumah panggung berjejer, sebagian berdinding bambu, sebagian kayu lapuk yang dimakan usia. Warga yang ia temui menyapa seadanya. Namun tatapan mereka penuh curiga. Beberapa ibu-ibu bahkan berbisik lirih sambil meliriknya. Seolah kedatangan Nadira membawa sesuatu yang tidak mereka sukai. Di warung kopi, Nadira memberanikan diri bertanya pada seorang bapak tua bernama Pak Dargo, salah satu tetua desa. "Pak, saya mencari ibu saya Sulastri. Beberapa minggu lalu beliau hilang. Ada yang tahu kemana perginya?" Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Dargo terdiam lama, sorot matanya berat. "Nak, kadang ada hal yang lebih baik tidak kau ketahui. Desamu ini bukan tempat untuk mencari kebenaran. Ada Pak Mali yang harus dijaga." "Pak Mali apa, Pak?" desak Nadira. Orang tua itu hanya menggeleng. "Kalau kau bertanya lebih jauh, bisa jadi kau sendiri yang akan jadi tumbalnya." Jawaban itu membuat bulu kuduk Nadira berdiri. Kata tumbal terngiang-ngiang, sama seperti peringatan yang sering ia dengar semasa kecil. Siang itu, ia memutuskan mampir ke rumah seorang sahabat lama, Ratmi, yang dulu sering bermain bersamanya. Ratmi awalnya enggan membuka pintu, namun akhirnya luluh setelah Nadira menyebut nama ibunya. Di dalam rumah, Ratmi tampak pucat. "Nadira, kau harus pergi dari desa ini. Ibumu, dia terlibat sesuatu yang tak seharusnya. Semua orang tahu, tapi tak ada yang berani bicara. Kau ingat pesan orang tua dulu? Jangan bersiul di malam hari, jangan duduk di atas bantal, jangan menyentuh kain kafan. Semua itu ada alasannya." Nadira terdiam, dadanya sesak. "Apa hubungannya dengan hilangnya ibu?" Ratmi menunduk. "Beberapa malam sebelum ibumu hilang, dia terlihat di pemakaman desa. Dia membawa dupa dan membuka salah satu kain kafan di makam lama. Semua orang bilang itu pamali terbesar. Siapapun yang berani melakukannya pasti akan dijemput." "Dijemput siapa?" tanya Nadira, suaranya lirih. Ratmi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Oleh mereka yang haus tumbal." Nadira merasa darahnya berhenti mengalir. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara siul panjang, lirih tapi jelas, padahal matahari masih tinggi. Ratmi sontak menutup mulut, wajahnya pucat pasi. "Itu tanda. Mereka sudah tahu kau kembali." Nadira menelan ludah. Suara siul itu terdengar makin dekat, lalu berhenti tepat di depan rumah Ratmi. Sunyi menekan, udara jadi dingin tak wajar. Saat itu Nadira sadar, kehadirannya di desa bukan hanya untuk mencari ibunya, tapi juga untuk menghadapi sesuatu yang lebih kelam.
yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sepulang dari rumah Ratmi, langkah Nadira terasa berat. Suara siul misterius itu masih terngiang di telinganya. Angin sore berhembus aneh, seolah mengikuti setiap gerakannya. Jalan setapak menuju rumah ibunya terasa lebih panjang dari biasanya. Sesekali ia menoleh ke belakang, namun tak ada seorang pun di sana. Hanya pepohonan jati yang berderit diterpa angin. Sesampainya di rumah, Nadira menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di depan pintu terdapat segenggam tanah merah bercampur bunga Kamboja layu. Aroma anyir menempel kuat. Ia menyingkirkan benda itu dengan hati-hati, lalu buru-buru masuk. Di ruang tamu, ia duduk lemas. Kata-kata Ratmi terus berputar di kepalanya. Ibu membuka kain kafan, pamali terbesar. Nadira tak bisa membayangkan mengapa Sulastri berani melanggar larangan itu. Apakah benar karena ingin mencari sesuatu atau ada alasan yang lebih gelap? Malam itu, ketika jam berdentang menandai tengah malam, terdengar lagi suara ketukan dari arah lemari tua. Kali ini bukan 3 kali, melainkan 7 kali berturut-turut. Tok, 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 tok. Nadira memberanikan diri mendekat. Tangannya bergetar saat membuka lemari itu. Di dalam, di antara kain kafan yang tersusun, ia menemukan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Sebuah foto tua. Foto itu memperlihatkan ibunya, Sulastri, berdiri di samping sebuah makam dengan dupa menyala. Wajahnya tampak kosong, matanya menatap tajam ke arah kamera. Nadira menjerit kecil, hampir menjatuhkan foto itu. Saat itu pula bisikan lirih terdengar di telinganya. Padahal tak ada siapapun di ruangan itu. Ia sudah menjadi milik kami. Jangan ikut campur atau kau menggantikannya. Nadira mundur. Punggungnya membentur dinding. Nafasnya tersengal. Namun ia tahu, semakin ia takut, semakin kuat kekuatan itu mencengkeram. Ia mencoba menenangkan diri, memandangi foto ibunya dengan tatapan penuh tanya. Keesokan harinya, Nadira nekat mendatangi pemakaman desa. Udara di sana berat, dipenuhi aroma dupa yang samar. Rumput liar menjuntai, batu nisan berlumut, dan suara burung gagak sesekali terdengar. Di salah satu sudut, ia melihat tanah makam yang tergali sebagian, bekas galian lama yang sudah ditutupi seadanya. Bulu kuduknya meremang. Saat ia berjongkok untuk melihat lebih dekat, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Nadira menoleh cepat, namun tak ada siapapun di sana. Hanya angin yang mengibaskan rambutnya. Ia buru-buru berdiri, hendak meninggalkan tempat itu. Namun sebelum ia sempat melangkah jauh, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya terhenti. Di samping makam yang tergali, tergantung kain putih panjang. Sebagian sudah lusuh dan berlumur tanah. Nadira mendekat, tangannya gemetar. Itu kain kafan. Dan di salah satu ujungnya, ada noda hitam pekat menyerupai bercak darah. Tiba-tiba, udara di sekitarnya menjadi dingin menusuk. Dari arah pepohonan di belakang makam, muncul suara perempuan melantunkan nyanyian lirih. Suara itu begitu mirip dengan suara ibunya. Nadira terpaku, hatinya terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Namun, nyanyian itu segera berubah menjadi jeritan panjang yang melengking, membuat daun-daun bergetar. Tanah di bawah kakinya seolah ikut berguncang. Nadira berlari sekencang mungkin meninggalkan pemakaman, sementara di belakangnya terdengar bisikan mengerikan. Pamali, tumbal, pamali, tumbal. Malam kembali menyelimuti desa dengan kabut tipis yang merayap di antara pepohonan. Setelah pengalaman di pemakaman tadi siang, Nadira tak bisa berhenti memikirkan kain kafan yang ia temukan. Jeritan itu masih menusuk telinganya, membuat tubuhnya lemas seakan kehilangan tenaga. Namun ia tahu, malam ini ia tidak boleh lengah. Lampu-lampu rumah ia nyalakan semua, dari ruang tamu hingga dapur. Ia juga menaruh dupa di sudut kamar, berharap bisa sedikit mengusir hawa buruk yang sejak kemarin tak henti menempel. Namun bau dupa itu justru bercampur dengan aroma anyir tanah basah, semakin membuat kepalanya pening. Menjelang tengah malam, suara-suara aneh mulai muncul lagi. Awalnya pelan, seperti langkah kaki yang menyusuri lorong rumah. Lalu suara sendok beradu dengan piring, padahal meja makan kosong. Nadira mencoba menutup telinga dengan bantal. Namun semakin ia menolak, semakin jelas suara itu terdengar. Tiba-tiba lampu di ruang tamu padam seketika, membuat rumah hanya diterangi cahaya redup dari bulan di luar jendela.
Dari kegelapan itu muncul suara siul panjang. Suara yang pernah ia dengar di rumah Ratmi. Nadira membeku. Siulan itu terdengar berputar. Kadang dari arah dapur, kadang dari ruang tamu. Bahkan sesekali seolah berasal dari balik pintu kamarnya. Nadira memberanikan diri membuka sedikit pintu kamar. Gelap. Namun samar terlihat bayangan hitam berjalan melewati lorong. Bayangan itu tinggi, kurus, kepalanya menunduk. Gerakannya aneh seperti menyeret kaki. Dari tubuhnya terdengar suara napas berat mendesah pelan. Nadira menutup pintu dengan cepat. Tubuhnya bergetar hebat. Beberapa menit kemudian, terdengar suara ketukan keras di pintu kamarnya. Tok, 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 tok. Nadira menahan napas bersembunyi di balik selimut. Namun ketukan itu berubah menjadi hentakan. Seakan seseorang berusaha menerobos masuk. Ia menjerit lirih. Tolong, jangan ganggu aku. Lalu tiba-tiba hentakan itu berhenti. Sunyi. Hanya detak jantungnya yang bergema di telinga. Nadira mengira semuanya selesai. Sampai ia mendengar suara lembut memanggil. Nadira, buka pintunya nak, ini ibu. Suara itu begitu mirip dengan suara Sulastri. Air mata Nadira mengalir deras. Hatinya bergetar antara rindu dan takut. Ia hampir tergoda untuk membuka pintu. Namun kata Ratmi kembali terngiang. Siapapun yang melanggar pamali akan dijemput mereka yang haus tumbal. Dengan sekuat tenaga ia berteriak, "Kau bukan ibuku." Suasana hening sejenak, lalu terdengar tawa panjang, nyaring dan melengking dari balik pintu. Tawa itu begitu menakutkan, membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika fajar hampir tiba, suara-suara itu perlahan menghilang. Nadira keluar dari kamarnya dengan tubuh lemas. Di lantai lorong rumah, ia menemukan bekas tapak kaki basah, memanjang dari pintu depan hingga berhenti tepat di depan kamarnya. Tapak itu berukuran kecil, menyerupai kaki seorang anak. Namun yang membuatnya bergidik, jumlah jari di tapak itu ada 6. Nadira menutup mulut, hampir muntah. Ia sadar malam kedua ini hanyalah permulaan. Teror pamali belum selesai, dan mungkin tak akan pernah berhenti sampai ia menemukan kebenaran tentang ibunya. Malam ketiga datang dengan langit pekat tanpa bintang. Hanya bulan separuh yang menggantung pucat diselimuti kabut. Nadira duduk di kamar dengan tubuh gemetar. Dupa menyala di sudut ruangan sudah hampir habis. Ia menunggu karena ia tahu malam ini akan menjadi penentu. Jarum jam berdetak menuju tengah malam. Dan tepat ketika dentang 12 menggema, semua lampu rumah padam sekaligus. Kegelapan menelan seluruh ruangan. Hanya cahaya bulan yang menyelinap lewat celah jendela. Dari luar, terdengar siulan panjang, lirih namun menusuk, semakin lama semakin dekat. Nadira menutup telinganya, berusaha menahan tangis. Namun kemudian suara lain muncul, suara ibunya. Nadira, ikutlah denganku, ibu sudah menunggumu. Ia bangkit dengan langkah gontai, mendekati pintu kamar. Tangannya hampir menyentuh gagang pintu ketika tiba-tiba udara di sekitarnya membeku. Dari balik pintu terdengar jeritan melengking, tawa panjang, dan suara langkah banyak orang menyeret kaki. Nadira mundur, tubuhnya terhuyung. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Dari lorong gelap, sosok-sosok bermunculan. Tubuh kurus dengan wajah kosong, mata bolong, mulut ternganga. Beberapa memakai kain kafan kotor, sebagian tubuhnya membusuk. Mereka berjalan pelan, menyeret kaki, mengelilingi Nadira. Di tengah kerumunan itu, muncul sosok perempuan berambut panjang dengan gaun putih lusuh. Wajahnya samar, namun Nadira mengenalinya. "Ibu," bisiknya. Sulastri menatapnya kosong, lalu tersenyum tipis. "Aku sudah jadi milik mereka, nak. Kini giliranmu." Nadira menggeleng keras. "Tidak, aku tidak akan ikut." Ia berlari ke ruang tamu, namun pintu depan terkunci rapat. Dari arah dapur, suara gaduh terdengar. Piring-piring jatuh pecah. Dari jendela, terlihat bayangan tinggi kurus tanpa kepala berdiri di halaman, mengawasi. Nadira berteriak sekuat tenaga, namun suaranya lenyap ditelan angin. Sosok-sosok kafan itu semakin mendekat. Tangan-tangan mereka meraih, dingin dan lembab. Ia terjepit, tubuhnya gemetar hebat. Dalam putus asa, Nadira mengangkat foto ibunya yang masih ia genggam. "Kalau benar kau ibuku, lindungi aku. Jangan biarkan aku jadi tumbal." Sejenak, sosok Sulastri terhenti. Matanya yang kosong bergetar, seolah ada cahaya samar muncul di dalamnya. Ia menoleh ke arah makhluk-makhluk kafan itu, lalu menjerit panjang. Jeritan itu menggema,
membuat seluruh rumah bergetar. Sosok-sosok kafan berhamburan, lenyap seperti asap. Namun tubuh Sulastri sendiri ikut perlahan menghilang. Wajahnya berubah tenang. "Maafkan Ibu, Nadira. Aku tak bisa kembali. Tapi kau harus hidup. Jangan pernah kembali ke desa ini lagi." Lalu ia lenyap sepenuhnya, meninggalkan keheningan yang mencekam. Nadira jatuh terduduk, air matanya bercucuran. Rumah itu kini sunyi, hanya sisa bau dupa yang samar. Namun ia tahu, desa ini masih menyimpan kutukan pamali, dan tumbal akan selalu ditagih. Malam itu ia berjanji, besok pagi ia akan pergi, meninggalkan desa dan segala rahasianya. Tapi saat fajar menyingsing, di depan pintu rumahnya tergeletak segenggam tanah merah bercampur bunga kamboja segar. Kali ini ada secarik kain putih kecil di atasnya, bertuliskan huruf yang samar, belum selesai. Nadira benar-benar meninggalkan desa itu. Dengan langkah gontai, ia membawa satu koper kecil dan foto ibunya yang sudah kusam. Jalan tanah berdebu terasa asing, padahal disitulah ia tumbuh. Sesekali warga desa hanya memandanginya tanpa kata, tatapan kosong namun penuh rahasia. Tak seorang pun menawarkan bantuan, seakan kepergian Nadira adalah sesuatu yang sudah mereka tunggu. Sesampainya di terminal kecil, Nadira naik bus menuju kota. Ia duduk di bangku dekat jendela, menatap keluar dengan mata sembab. Ketika bus mulai berjalan, ia merasa sedikit lega. Semua sudah berakhir. Ia selamat. Namun rasa lega itu hanya sebentar. Di kaca jendela, pantulan samar memperlihatkan sesuatu yang tak seharusnya ada. Sosok perempuan berambut panjang, gaun putih lusuh, duduk tepat di bangku belakangnya. Wajahnya tertutup rambut, namun senyum tipis terlihat jelas. Nadira membeku. Ia ingin menoleh, tapi tubuhnya kaku. Napasnya tercekat. Suara lirih berbisik di telinganya. Begitu dekat, seakan berasal dari sosok itu. "Kau kira sudah selesai? Tumbal akan selalu dicari." Bus melaju menjauh meninggalkan desa. Namun bayangan itu tetap menempel di kaca jendela, seakan ikut bersamanya.